Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Siapa yang hari ini tidak masuk? Paling kenapa? Sakit. Siapa lagi? Erik kenapa? Sakit. Siapa lagi? Aman. Kenapa? Sakit. Sudah 3 orang? Oke, kita sama-sama doakan ya, semoga mereka semua cepat sembuh, sehat kembali dan bisa bergabung belajar bersama kita. Oleh karena itu, mari kita mulai pembelajaran ini dengan membacakan doa. Silakan yang memimpin doa dalam hati siapa? Ayo, silakan. Sudah berpetik siap berada di kai. Ya, terima kasih Ariel. Selanjutnya, ya, sebelum kita memulai ke pembelajaran, Ibu akan mulai dengan kata-kata motivasi. Ya, ini ditulis oleh Carol Burnett. Ya, beliau mengatakan, hanya aku yang bisa mengubah hidupku. Tidak ada yang bisa melakukannya untukku. Ada yang tahu artinya? Hanya aku yang bisa mengubah hidupku. Betul atau salah? Betul. Betul atau salah? Betul. Betul. Karena segala sesuatunya mulai dari diri. Kalian sukses atas kerja keras sendiri. Kalian bisa berhasil atas keinginan dan kemauan kerja keras sendiri. Sukses juga semuanya harus diawali dari kita sendiri. Siap untuk sukses? Siap. Siap untuk berhasil? Siap. Mulai dari diri ya, berarti harus belajar. Oke. Ibu juga selalu belajar ya. Belajar itu harus sepanjang hayat, sepanjang masa. Betul ya. Selagi nafas kita masih berhembus ya, kita harus terus belajar. Oke. Pelajaran kita kali ini dari segi materi, bisa mengetahui unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Selain sebelumnya Ibu sudah menugaskan kalian melalui Google Site. Linknya udah bisa lihat sama Ibu? Sudah dibuka? Sudah dibacakan di rumah? Tentang apa? Kita mulai kuis. Coba yang bisa acungkan tangan. Yang Ibu tunjuk nantilah yang menjawab. Siap? Siap? Siap. Sudah dibacakan? Oke. Soal kuis pertama. Unsur dalam cerpen itu ada 2. Unsur apakah itu? 2 unsur dalam cerpen ya. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Selanjutnya, urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis di dalam cerita disebut apa? Alur. Alur, keren. Berikutnya, tokoh yang memiliki sifat baik, protagonis. Keren. Selain pertanyaan berikutnya, ide atau gagasan dasar atau gagasan pokok yang melatar belakangi keseluruhan cerpen disebut apa? Bu, tema. Oke, tepuk tangan. Pertanyaan terakhir. Pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Oke, tepuk tangan. Oke. Dari sini ya, Ibu simpulkan berarti memang kalian sudah membaca ya. Ini yang udah Ibu buatkan di dalam Google Site ya. Sudah dibaca berarti ya? Kalau Kak linknya dibuka. Sudah dibuka? Ibu paham ya, semua orang memiliki
beda-beda ya. Ada yang suka baca, ada yang suka mendengarkan, ada yang juga suka melihat ya, visual gitu ya. Oke, ini Ibu sudah fotokopikan per kelompok Ibu bagikan satu, tapi tidak usah khawatir. Nanti juga Ibu akan mendengarkan pembacaannya ya. Oke. Sambil kalinya juga kalau yang sudah ada HP-nya sebentar. Pada kali ini saya akan memutarkan teks cerpen yang berjudul Muridku. Muridku adalah sebuah cerpen karya saya sendiri, Gusti Srimulyani. Berikut adalah ceritanya. Semenjak pandemi COVID-19 mulai melanda dunia, termasuk Indonesia, tentunya hal ini sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Alatnya udah ada ya, Ibu. Kemudian untuk tayangan sudah. Kemudian sekarang kan dalam satu kelompok ada berapa orang di situ? Sekarang 7. Berarti Ibu minta setiap orang ya menemukan yang orang pertama tema, cari tema ya. Siapa penanggung jawab tema di kelompok kalian ya, yang cari tema. Kemudian yang kedua yang mencari alur. Ketiga sudut pandang. Keempat latar. Kelima tokoh. Keenam penokohan. Penokohan itu berarti wataknya ya, sifatnya. Dan yang ketujuh adalah amanah. Bisa dipahami? Bisa? Oke, sekarang kerjakan di kertas yang sudah disiapkan ya. Kita lihat yang mau presentasi. Mau ke depan atau mau di depan? Depan saja? Ya. Oke, diawali dari kelompok mana dulu? Papa, silakan. Diperlihatkan dulu siapa yang mau presentasinya. Yuk, Kak. Coba diperlihatkan. Kita bahas ini tema ya. Nanti kita nanti langsung ini ya. COVID-19 ada dunia. Pembelajaran daring saat COVID-19 melanda dunia. Oke, menurut kelompok 2 apa temanya? Mengganggu aktivitas belajar mengajar COVID ya. Oke, kelompok 3. Pembelajaran saat pandemi COVID-19. Pembelajaran saat COVID-19. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Pengaruh COVID terhadap dunia pendidikan. COVID-19 menghambat pembelajaran di Indonesia. COVID-19 menghambat pembelajaran di Indonesia khususnya. Oke, dari keseluruhan tema yang tadi disebutkan dari tiap-tiap kelompok, kita ada 2 kata kunci ya. Kata kunci yang pertama adalah pendidikan. Kata kunci yang kedua adalah pandemi. Berarti kita simpulkan apa temanya? Pembelajaran di masa pandemi. Sepakat? Sepakat? Keseluruhannya sama, hanya redaksinya saja yang berbeda. Oke, terima kasih untuk kelompok wak-wak tangan. Untuk perwakilan dari tiap kelompok, silakan presentasikan. Menurut kelompok kalian, hal paling menarik apa yang ada dalam cerpen Muridku? Dimulai dari siapa dulu? Oke, silakan. Menariknya adalah ketidakpantang penyerahan Omar untuk selalu mengerjakan tugas dan sikap bertanggung jawabnya dan sikap prihatinnya juga. Oke, itu menurut amanat ya. Oke, siapa lagi yang berikutnya? Oke, kelompok. Sangat tertarik dengan sebuah alurnya. Alasannya karena alurnya sangat mudah dipahami dan banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari alur tersebut. Oke, kelompok ini berarti dari segi alur ya hal menariknya ya. Oke, siapa lagi yang mau menjelaskan?
Oke, silahkan. Tertarik pada latarnya, terutama dalam latar suasana yang terharu dan menjadikan membuat orang-orang prihatin. Prihatin, ikut prihatin ya dengan keadaan Oman. Oke, itu menurut kelompok Wakwa. Oke, silahkan berikutnya. Oke. Saya tertarik dengan Oman karena kita cerpen itu memiliki sifatnya masing-masing. Oke, memiliki sifatnya masing-masing. Oke, berikutnya silahkan. Yang menarik menurut kelompok ini adalah apa? Silahkan Bill. Dari segi apa? Tema. Oke, jadi tepuk tangan untuk kelompok siap-siap perwakilannya. Siap, silakan pertama ngumpulin tugasnya. Udah masuk ke Google Site. Terus lainnya, terus pengumpulan tugas. Kelompok. Ya. Terus caranya ke gambar karena tadi udah difoto ya. Oke, pilih gambarnya yang oke, terus pilih gambarnya udah. Terus udah masuk ya itu ya. Oke. Siap? Para semangat, Bu. Ini semangat, Bu. Para semangat, Bu. Ini semangat, Bu. Mana-mana-mana. Ini. Mana-mana-mana. Ini. Untuk pelajaran hari ini, ya, apa yang bisa kalian pelajari dari kesimpulan dari keseluruhan pelajaran kita kali ini? Apa yang bisa kalian pelajari? Bisa membuka situs di Google Sites. Oke. Apalagi yang bisa dipelajari oleh kalian? Dari segi materi? Oke. Bisa mengetahui unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Selain unsur intrinsik tadi ada unsur ekstrinsik. Kalau misalnya pengarangnya seorang guru, biasanya ceritanya tidak jauh dari dunia pendidikan. Kalau si penulisnya adalah seorang dokter, biasanya yang dia tulis tidak jauh dari dunia kedokteran. Jadi latar belakang penulis biasanya sangat dominan dan berpengaruh ya. Kemudian ada juga latar belakang sosial masyarakat ya. Kemarin adalah masa pandemi ya. Karena kondisi saat itu masa pandemi, maka biasanya penulis terpengaruh atau terinspirasi menulis cerita pada saat kejadian tersebut. Bisa dipahami ya? Kalau zaman-zaman para pejuang dulu, misalnya Hairil Anwar, biasanya puisi-puisinya juga bertemakan tentang perjuangan. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Nah, kalian refleksi ya. Tuliskan oleh kalian perasaan kalian hari ini. Jangan lupa kalian sudah mulai memikirkan segmen apa nanti yang akan kalian buat. Karena nanti di akhir pembelajaran ini kalian semua harus bisa membuat sebuah segmen. Oke, pengerjaannya bentuk tugasnya mau seperti apa? Mau ditulis boleh. Yang mau ditulis silakan. Atau yang lainnya yang selain ditulis mau diapakan? Di aplikasi, diketik boleh ya. Itu disesuaikan dengan kemampuan atau minat kalian masing. Kita tutup dengan sama-sama membacakan Baik anak-anakku, Ibu mau bertanya kepada kalian ya terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas ya. Menurut kalian ya, ada pembelajaran atau inovasi baru nggak yang diterapkan di dalam kelas? Cara belajar cerpen dengan memanfaatkan Google Site. Oke, jadi pemanfaatan Google Site. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar menggunakan Google Site tidak? Tidak. Belum pernah? Oke, ini baru pertama kali kalian belajar dengan Google Site? Iya. Oke. Kemudian apa yang dilakukan oleh guru pertama kali?
Bu Yusi mengirimkan link ke grup kelas kami dan menyuruh kami membacanya di rumah. Oke, jadi tahapan pertama Ibu suruh membaca ya. Berikutnya adalah Guru memberikan pertanyaan atau kuis kepada muridnya yang telah membaca materinya di rumah. oke, ternyata mereka bisa membaca bisa menjawab pertanyaan tidak? Bisa. Oke, kalau yang membaca ya pasti bisa. Oke, berikutnya tahapannya adalah Kemudian kami dibagi menjadi 5 kelompok dan berdiskusi mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik. oke, ada diskusi ya kelompok. Berapa kelompok kemarin? 5. Oke. Terus apa lagi? Selanjutnya tahapan berikutnya adalah Dari setiap kelompok mempresentasikan hasil dari kerja kelompok ke depan kelas. oke, ada berapa kelompok yang ke depan? Semuanya ke depan ya. Perwakilannya ada berapa orang? 5. Ya, bisa menjelaskan nggak mereka? Bisa. Oke, alhamdulillah. Ya, tahapan terakhir adalah apa? Create ya, membuat. Ibu ya menugaskan kalian untuk membuat apa? Cerpen. Oke, jadi tahapan create-nya adalah ditugaskan untuk membuat cerpen berdasarkan Pengalaman pribadi ataupun imajinasi. Oke, kemudian nanti bentuk pengumpulannya bagaimana? Bisa lewat tulisan, ketikan maupun aplikasi. Oke, kalian sendiri mau milih apa nanti? Imajinasi kayaknya. Imajinasi, berdasarkan imajinasi. Nanti pengumpulan tugasnya mau pakai apa? Lewat aplikasi. Aplikasi. Kalau dengan ketik. Oke. Ya. Kita ditulis tangan, oke? dengan cara imajinasi dengan cara tulisan. Oke, imajinasi tapi nanti ditulis, oke? Imajinasi nanti ditulis tangan. Oke. Terima kasih untuk semuanya ya. Bagaimana kalian site memudahkan kalian? Ya. Kan. Oke. Semoga kedepannya sinyalnya bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah rekan sejawat Ibu Yusi. Menurut saya, praktik pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Yusi itu mampu memotivasi anak untuk lebih antusias dalam belajar. Nah, anak tidak hanya bisa belajar secara mandiri, tapi juga berkelompok. Hal ini membuat anak menjadi lebih aktif dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurmalia. Saya adalah rekan sejawat Ibu Yusi Sri Mulyani. Menurut saya, inovasi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan Ibu Yusi sangat menginspirasi saya. Karena proses pembelajaran melalui Google Site ternyata memudahkan anak untuk memahami materi. Dan model Radek ini dapat membuat siswa menjadi aktif. Terima kasih. Wassalamualaikum. Komentar saya untuk Bu Yusi tentang pembelajaran diferensiasi ini sangat bagus ya. Jadi pembelajaran diferensiasi ini lebih mendorong siswa untuk terus aktif di dalam kelas, tidak mudah mengantuk, juga lebih kreatif dalam menggunakan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Jadi keep up the good work untuk Bu Yusi, dan saya harap pembelajaran diferensiasi ini bisa lebih memotivasi siswa lagi dan terutama guru-gurunya agar lebih kreatif lagi dalam memotivasi siswa dalam belajar. Lalu insya Allah dalam pembelajaran diferensiasi ini akan ada manfaat yang lebih besar lagi dan lebih student center lebih tepatnya. Lalu saya juga berharap pembelajaran diferensiasi ini bisa memotivasi anak tentunya dalam belajar agar mereka tidak hanya cukup di kelas mengerjakan tugas, tapi juga lebih kreatif lagi dan lebih berinovasi dalam membuat atau menciptakan sesuatu. Semangat Bu Yusi!